Saya akan bahas mengenai perbandingan antara Yamaha All In Max. Saya akan bahas adalah perbedaan dari fitur-fiturnya sama harganya antara tipe yang ABS sama yang non ABS. Jadi kalau teman-teman yang dalam waktu dekat ini lagi pengen beli Yamaha All In Max yang terbaru, jadi sudah tahu bedanya di mana aja. Nah, oke, kalau kita lihat secara tampilan kedua unit ini sama banget, baik dari tampilan depan, ini wheelsetnya juga sama, dia pakai bahan mica warna hitam juga, dan untuk lampu utama baik yang tipe ABS sama yang non ABS itu tidak ada yang berbeda. Lampu utama, lampu dekat semua sudah pakai LED, lampu sen kiri kanan juga masih pakai bohlam. Nah, untuk bentuk dari spakbornya juga dia tidak ada yang berubah. Yang berbeda kalau yang di non ABS, untuk spakbor depannya ini dia tidak ada stiker ABS-nya. Sedangkan kalau untuk yang di ABS, tipe yang ABS dia ada stiker ABS. Oke, untuk suspensi, kalau kita lihat kedua unit ini dia tidak ada yang berbeda, semua sama, suspensi depan masih menggunakan teleskopik. Nah, untuk sistem pengeremannya baik yang ABS sama yang non ABS dia masih menggunakan single disc brake dengan kaliper satu piston. Yang membedakannya kalau untuk yang di tipe yang di non ABS di sini ada sensor, tapi dia bukan sensor ABS, dia hanya sensor buat kecepatannya aja. Sedangkan kalau untuk yang di tipe ABS ini ada sensor, ini buat sensor ABS-nya. Di sini di tipe ABS ada dua channel, yang untuk roda depan sama untuk di roda belakang. Sedangkan kalau untuk dari tampilan baik dari peleknya juga warnanya masuk, sama bannya juga dia sama menggunakan ban ukuran untuk ban depannya 110/70 ring 13, bannya sudah tugas untuk kedua unit ini. Oke, lanjut kita ke bagian sampingnya nih. Kalau kita lihat dari tampilannya baiknya non ABS sama yang ABS-nya itu tidak ada yang berubah, semuanya sama, dimensinya juga sama ya. Untuk fitur dari stang kedua unit ini juga tidak ada yang berubah, dia juga punya untuk yang tipe non ABS dia juga punya fiturnya Triple S dari Yamaha. Yang ini ada saklar lampu hazard, ada electric starter, model dari cover stangnya. Terus stang sebelah kiri dia juga ada indikator saklar lampu dekat, lampu jauh, sen kiri sen kanan sama klakson. Di sini juga ada pengaturan untuk menu di speedometer. Yang berbeda adalah di speedometernya. Kalau untuk bentuk antara non ABS sama ABS bentuknya sama, modelnya sama, cuman fiturnya berbeda. Kita lihat aja langsung. Ini untuk yang di non ABS ya teman-teman. Yang di non ABS di sini cuma ada, kita lihat ada fiturnya untuk jam, terus ada speedometer, ada indikator temperatur suhu, ada untuk indikator bensin, ada trip. Di sini ada trip. Terus kita bisa lihat untuk baterainya, untuk tegangan aki kita bisa cek di speedometer. Terus untuk trip ada oil, kapan kita bisa ganti juga bisa ketahuan di sini. Fuel belt juga. Terus fuel per eco, trip 1, trip 2. Ya, terus di sini ada indikator untuk lampu dekat, lampu jauh, cek engine sama Triple S dari Yamaha. Dan ada lampu sen kiri kanan buat lampu hazardnya. Yang berbeda ini dia tidak bisa terkoneksi dengan smartphone Android. Ini dia untuk speedometernya untuk yang di tipe non ABS. Oke, terus kita lihat untuk yang di tipe yang ABS-nya. Kalau model sama, fiturnya berbeda, jauh banget bedanya. Kita coba lihat. Oke, di sini di dalam untuk yang di tipe ABS-nya, untuk di sini juga ada fitur yang namanya jam, ada speedometernya nih, terus ada trip. Untuk odometer juga sama, ada indikator buat bensin, indikator buat temperatur suhu, terus ada baterai buat ngecek aki juga ketahuan. Nah, di sini bedanya dia ada traction control system. Kalau yang di non ABS-nya ada, di sini ada. Terus kita bisa oil juga ada, terus fuel belt juga ada, dan di sini fuel per eco, trip 1, trip 2, fuel per eco-nya. Oke, dan di sini speedometer ini bisa terkoneksi sama handphone. Jadi kalian kalau beli yang tipe ABS, kalian harus download dulu aplikasi yang namanya Uconnect. Dari Uconnect itu kita bisa manfaatin, ada beberapa fitur yang kita banyak banget fiturnya. Mungkin saya nggak akan detailin secara detail banget untuk fiturnya, secara singkatnya lah. Jadi di melalui fitur itu teman-teman bisa cek kapan waktunya ganti oli, juga dia ada tandanya.
terus bisa cari lokasi terakhir parkir, kita parkir, sama bisa notifikasi panggilan telepon atau pesan. Jadi di sini kita ada di sini sisi yang sebelah kiri ini dia ada indikator buat pesan di sini nanti tampilannya. Terus kalau buat telepon ada di sebelah sini, dia ada indikator buat keyless, ada triple S nya dari Yamaha juga. Terus ada engine check sama lampu dekat, lampu jauh, sama traction control system sama ABS nya nih. Ini ada juga nih. Terus ada lampu hazardnya juga, jadi bisa mengetahui RPM aslinya lewat handphone itu. Terus bisa jamnya juga bisa connect ke sini, bahkan untuk baterai yang di handphone pun bisa cek, bisa tahu di sini, ketahuan di sini. Oke, kalau untuk yang di ABS maupun yang di tipe non ABS, tempat penyimpanan untuk terbuka sama tertutup juga sama. Dia di sini sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada indikator buat ngecas handphone juga di sini. Terus sebelah kanan ini dia ada tempat penyimpanan tertutup. Nah ini dia caranya tutupnya, tutup gampang banget, bukanya juga gampang. Dan yang berbeda adalah sistem kuncinya. Kalau yang di ABS dia sudah keyless, ya pakai anak kunci lagi, dia dapat remote. Nah ini remote-nya fungsinya buat untuk enter back system. Nah di sini juga udah ada tombol buat fuel sama buat fuel. Caranya gampang banget. Pencet dulu ke off, kita pencet ke open, kita pencet fuel. Nah tensinya juga akan terbuka, dan ini kita pencet hit, nanti joknya akan terbuka. Kalau mau nyalain tinggal pencet ke on. Oke. Dan kalau untuk yang di ABS dia dapat kunci seret buat ngebuka jok gitu. Ini kunci darurat buat ngebuka jok. Oke ini dia. Kalau yang untuk yang di tipe non ABS nya, kita lihat sistem kuncinya kayak apa. Yang berbeda adalah sistem kuncinya. Sistem kuncinya untuk yang non ABS dia masih pakai anak kunci nih teman-teman. Dia nggak dapet yang namanya remote. Sistem kuncinya juga sudah dilengkapi dengan shutter key, dan buat ngebuka joknya juga bisa sekarang dari sini. Caranya gampang banget, pindahin ke open, terus kita pencet fuel. Nah ini juga tangki bensinnya juga sudah terbuka untuk tangki bensinnya, dan untuk ngebuka jok kita cukup pencet shift, nanti joknya akan terbuka. Kedua unit ini untuk tangki bensin sama, ukurannya 7,1 liter, dan ini untuk model joknya juga sama modelnya, joknya empuk terus lebar, jadi buat itu bisa sempurna, cocok banget buat perjalanan jauh. Terus kalau kita lihat untuk ke bagasinya semuanya kapasitasnya 23 liter, dan dia juga ada pegangan buat joknya, jadi kita nggak perlu pegang-pegang. Dan ini untuk yang ABS nya sama juga percis, tidak ada yang berubah. Nah kita lihat lagi untuk yang ke bagian mesinnya, sama-sama menggunakan cc 155 cc, tenaganya 11,3 kW, torsinya 13,9 Nm, walaupun dingin radiator. Untuk mesinnya itu tidak ada yang berubah juga, sama. Nah ini untuk footstep penumpang belakang dia pakai ban aluminium, baik yang ABS maupun yang non ABS. Yang berbeda ini dari suspensi belakang. Suspensi belakang kedua unit ini dia menggunakan dual suspensi, tapi kalau untuk yang di tipe non ABS yang teman-teman lihat ini suspensinya dia sudah menggunakan tabung juga, tapi tidak bisa di setel. Ini dia. Ini untuk suspensi belakangnya. Sedangkan kalau untuk yang di tipe ABS suspensinya modelnya sama, cuman dia bisa di setel. Ini penyetelannya ada di sini. Tinggal bisa setel kekerasan sama kelembutannya. Oke, kita lihat lagi ke sistem pengereman ban belakang. Kalau sistem pengereman ban belakang antara ABS sama non ABS, kalau ABS-nya sama menggunakan single disc brake dengan kaliper 1 piston. Cuman kalau yang di tipe ABS ini, di bagian dalamnya ini dia ada sensor ABS, sama untuk tipe ABS ini dia sudah dilengkapi dengan traction control. Jadi mengurangi gejala slip pada akselerasi pertama. Dan untuk pelek dia juga menggunakan peleknya sudah casing warna emas dop, sama ban belakang dia menggunakan ban ukuran 130/70 ring 13, bannya sudah tubeless. Oke, sekarang kita lihat untuk yang di tipe yang non ABS. Untuk sistem pengereman ban belakangnya juga single disc dengan kaliper 1 piston, cuman dia tidak dilengkapi dengan traction control, sama nggak ada sensor ABS yang di belakang itu. Jadi hanya buat ngerem biasa aja. Kalau ban juga ukuran sama. Oke, kita lihat dulu itu yang membedakannya. Terus kita lihat dari tampilan belakangnya, lampu rem, lampu sen semua modelnya sama, dimensinya juga sama. Tuh, terus kita lihat untuk ke CVT-nya, cover CVT sama cover saringan udara juga tidak dilengkapi lagi dengan kickstarter, karena kita bisa
cek di speedometer gitu. Nah, untuk kelengkapan standar ada standar tengah, standar samping dia ada sensor. Jadi kalau standarnya belum dinaikin mesinnya nggak akan nyala. Ini dia perbedaan dan persamaannya kurang lebih secara singkatnya antara tipe yang ABS sama yang non ABS. Jadi teman-teman bisa tentuin nih pilihannya yang mana. Oke, sekian dulu reviewan singkat dari